Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Midarsi dari kelas 2A NPMA 1J022015 dari Prodi PNF dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini aku akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Yang kelima, yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yuk simak penjelasan dari aku tentang bab 6. Lanjut. Di sini ada yang tahu tidak apa itu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Oke, lanjut. Ternyata pendidikan tinggi itu merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Masuk lagi tentang menurut Peraturan Pemerintahan RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi ternyata ada dua. Yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya ada tabel tentang pembagian pendidikan tinggi. Kalian bisa lihat di sana. Pendidikan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Kalian bisa lihat dan dicermati terlebih dahulu ya tabelnya. Oke, kita lanjut lagi tentang konsep perguruan tinggi. Ternyata perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran tentang penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Oke, lanjut. Di sini ada yaitu bentuk perguruan tinggi. Ternyata bentuk perguruan tinggi itu ada 5. Yang pertama, akademi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua, sekolah tinggi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, politeknik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang keempat, institut, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Yang kelima, universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu. Nah, berikutnya ada tabel tentang struktur organisasi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Kalian bisa lihat di tabel tersebut dan untuk mengenal lebih detail lagi ya. Kita lanjut. Apa sih penyelenggaraan pendidikan tinggi itu? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1919 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri dari dua, yaitu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas UUD Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UUD Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti.
Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Lanjut, apa sih manajemen perguruan tinggi itu? Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, beberapa aplikasi fungsi dalam manajemen perguruan tinggi yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian yang dilaksanakan termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, penetapan otorisasi, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan tentang kendali atau span of control, membuat penilaian dan jenjang tugas, merencanakan kaderisasi, serta pembuatan rincian tugas atau job description, dan kebutuhan tugas atau job recruitment. Juga ada yang ketiga, penggerakan. Bertugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Ternyata, terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar manusia dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi menurut hierarki yang dikembangkan oleh Maslow. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis atau physiological need. Yang kedua, kebutuhan keamanan atau safety need. Yang ketiga, kebutuhan afeksi atau affection need. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem need. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization need. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran tentang apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Lanjut, yaitu apa sih dimensi makna perguruan tinggi itu? Ternyata dimensi makna perguruan tinggi itu ada 5. Yang pertama yaitu dimensi etis. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Yang keempat yaitu dimensi sosial. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problem yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Yang terakhir yaitu dimensi korporasi, yaitu perguruan tinggi memiliki pelanggan yaitu para mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusannya. Perguruan tinggi menghadapi persaingan yaitu antara perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut, yaitu apa itu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Ada 4 aspek globalisasi yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Atkinson tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang monopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dari suatu institusi. Lanjut, yaitu dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tantangan pada pengelolaan. Salah satunya yaitu gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai.
Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan, yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya. Oke, itu dia pembahasan dari aku tentang bab 6. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman dan dapat membantu menambah ilmu pengetahuannya ya. Aku akhiri video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Thank you all for attention and see you next time. Minggu depan atau hari depan ya. Dadah. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.